Jadi sebenarnya kita punya banyak langkah untuk bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita evaluasi perjalanan selama ini bagaimana di Laut Cina Selatan tidak pernah selesai. Sudah dengan DOC, sudah dengan COC, 20 tahun lebih tidak pernah selesai. Maka usulan kami sangat jelas dan clear. Apa itu? Kesepakatan sementara. Kenapa kesepakatan sementara? Ini mesti kita dorong dan kita inisiatif agar kita bisa mencegah sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita tahu persis, modernisasi peralatan di Tiongkok akan selesai di tahun 2027. Apa artinya? Kalau kita bicara One China Policy, maka seluruh dunia pasti akan mengakui bagaimana peran itu. Yang kedua, ketika kemudian peran itu menjadi kuat, maka bukan tidak mungkin cerita-cerita potensi terjadinya konflik dengan negara lain akan muncul. Mungkin perangnya tidak sampai ke Indonesia. Tapi pada sisi lain, kita bisa kena dampak. Yang berikutnya, bagaimana patroli bisa kita perkuat juga di wilayah Laut Cina Selatan. Maka kita butuh tanker-tanker terapung yang bisa dipakai untuk tentara-tentara TNI Angkatan Laut kita untuk bisa berpatroli. Sehingga logistiknya menjadi sangat murah. Tidak lagi kembali ke titik awal atau mereka bilang kami hanya pergi. Kalau kembali kami tidak bisa lagi karena logistik kami habis. Maka inilah titik-titik penting yang mesti kita dorong dan kita akan bisa membawa posisi inisiatif ini untuk membuat tadi yang saya sampaikan adalah kesepakatan sementara untuk menghindari potensi-potensi yang lainnya lebih tinggi. Kita akan meredam dengan cara itu. Jawaban Pak Ganjar tidak ada satu kata pun menyebut kata ASEAN. Padahal kata kuncinya di dalam menyelesaikan persoalan ini adalah ASEAN. Dan Indonesia negara terbesar di ASEAN, pendiri ASEAN. Indonesia harus kembali menjadi pemimpin ASEAN yang dominan. Bukan sekedar hadirin dalam summit-summit ASEAN. Kita menjangkau semua dan negara-negara ASEAN yang sekarang ini menjadi pintu masuk bagi kekuatan Tiongkok misalnya di Laut Cina Selatan. Apakah itu Laos, apakah itu Myanmar sekarang, itu akan menjadi bagian dari kesepakatan ASEAN terhadap wilayah Laut Cina Selatan. Bila di ASEAN kita membangun kesepakatan, bagaimana kita menata, bagaimana menghadapi kekuatan luar ASEAN. Karena kekuatan luar ASEAN yang datang di sini, maka kita menghadapinya sebagai satu regional. Bukan sekedar Indonesia berhadapan dengan negara lain, tapi satu region. Dan Indonesia memimpin ASEAN. Itu kata kuncinya menurut saya. Terima kasih. Jadi keadaan Laut Cina Selatan menggarisbawahi bahwa kita perlu kekuatan pertahanan yang kuat. Kita perlu platform untuk patroli, kita perlu satelit, kita perlu banyak sekali. Dan untuk itu pertahanan harus kita bangun. Dan tadi ya sekali lagi Pak Anies ngomong-ngomong barang bekas karena Pak Anies rupanya tidak mengerti masalah pertahanan. Ya tidak. Saya bersedia Pak Anies mengundang Pak Anies di tempat yang Pak Anies suka kita diskusi. Saya akan bawa data. Saya akan bawa data yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi barang-barang bekas itu menurut saya menyesatkan rakyat. Itu Pak tidak pantas seorang profesor ngomong-ngomong begitu ya. Karena dalam pertahanan hampir 50% alat-alat dimanapun adalah bekas. Tapi usianya masih muda. Wah, jadi habis Pak Prabowo. Ya. Terima kasih Mas Anies saya tidak memberikan catatan ASEAN. Saya tahu persis pengambilan keputusan di ASEAN itu rumitnya minta ampun. Karena harus dengan konsensus. Maka kenapa banyak persoalan tidak selesai. Disitulah ketika kemudian amanah yang diberikan kepada saya. Itu tadi respon dari 3 capres mengenai konflik di Laut Cina Selatan. Sekarang kita akan membahas hal tersebut. Kita akan berbincang dengan 2 orang narasumber. Yang pertama ada Syahroni Rofi, ini pengamat hubungan internasional UI. Selamat pagi, Bang Roni. Pagi Mas Bayu, Bu. Yang kedua bergabung bersama kami juga melalui sambungan online ada Pak Teguh Reza Syah, ini pengamat hubungan internasional. Selamat pagi Pak Reza. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam dari Unpad di Bandung. Baik, saya langsung ke Bang Roni terlebih dahulu. Ada 3 perspektif, 3 pendekatan yang disampaikan oleh 3 capres ketika menghadapi Laut Cina Selatan. Bagaimana Bang Roni menganalisis setiap
jawaban yang diberikan oleh Capres. Oke, saya respon secara berurutan ya. Yang pertama begitu dari sisi 01 begitu Pak Anies menyatakan bahwa ASEAN menjadi faktor penting dalam urusan ini gitu. Jadi kita tidak bisa berkonflik langsung dengan China begitu karena China secara kekuatan militer dia sangat hegemonik. Kemudian yang berikutnya Pak Ganjar melihat kedua. Ya, Prabowo Karena 01 sekarang 02. 02 saya melihatnya Pak Prabowo ingin melokalisir isu ini sebagai kita perlu memperkuat diri gitu ya. Oleh sebab itu pertahanan kita harus diperkuat, satelit diperbanyak dan seterusnya begitu ya. Memperkuat diri intinya. Kemudian Pak Ganjar begitu menyoroti kerumitan di ASEAN gitu ya, karena beberapa kesempatan begitu ASEAN ini tidak efektif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan begitu ya. Semisal untuk urusan konflik antara Filipina dengan China begitu, Filipina berjuang sendiri di arbitrase internasional begitu ya, sehingga ASEAN sebagai komunitas bersama itu tidak efektif gitu ya. Maka untuk mencegah jangan sampai terjadi konflik besar begitu, kerjasama sementara. Perlu kerjasama sementara begitu ya. Mungkin pada titik tertentu itu cara untuk sebelum terjadi perang kita hold dulu, kita tahan dulu. Jadi itu yang saya lihat dari masing-masing capres begitu ya. Dan secara keseluruhan yang ingin saya katakan adalah memang untuk isu kawasan ini perlu masing-masing capres itu bicara tentang bagaimana memperkuat posisi Indonesia di kawasan begitu. Karena dengan cara seperti itu ketika kita dihormati di kawasan, kita akan dihormati di level dunia. Itu secara teoritik begitu gitu. Dan kembali bahwa Indonesia ini memiliki DNA begitu sebagai key player di kawasan. Dulu Indonesia pernah mendeklarasikan KTT Asia Afrika dan monumennya ada di Bandung. Itu saya kira sebagai monumen di mana politik luar negeri Indonesia itu sangat dinamis dan dia berperan dalam politik internasional. Itu yang saya bisa highlight. Baik. Nanti kita tanya juga ke Pak Reza sebenarnya bagaimana respon dan sebenarnya apalagi yang bisa di-create ya untuk Indonesia menghadapi konflik di Laut Cina Selatan. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi.